Di hari pernikahan adik iparku, aku diperlakukan seolah tidak pernah menjadi bagian dari keluarganya. Ia menatapku dingin dan berkata, "Pergi dari acaraku, kamu hanya merusak suasana." Namun semua berubah ketika ia mengetahui hadiah spesial yang kubawa, sesuatu yang membuat wajahnya seketika pucat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Dita baru saja meletakkan tas kerjanya di meja ketika suara ketukan lembut terdengar dari pintu depan. Ia menghampiri perlahan, masih membawa sisa letih dari perjalanan pulang. Begitu pintu dibuka, seorang kurir berdiri di sana sambil menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna krem dengan tulisan tinta emas yang terasa berlebihan. Kurir itu hanya menyebut nama penerima, lalu pergi tanpa banyak bicara. Dita menutup pintu, memandang amplop itu beberapa detik, dan napasnya turun naik pelan. Ia sudah bisa menebak apa isinya. Ia berjalan ke ruang tengah dan duduk di ujung sofa, menatap amplop tersebut seolah itu benda yang bisa meledak jika disentuh sembarangan. Akhirnya datang juga, gumamnya lirih, suara yang keluar lebih terdengar sebagai helaan napas daripada kata-kata. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Sebuah kartu undangan pernikahan berukir mewah terselip di dalamnya. Nama mempelai pria terbaca jelas, Randi Pratama. Adik iparnya. Orang terakhir yang ingin ditemuinya dalam waktu dekat. Jari Dita menegang, dan seuntai kenangan yang seharusnya ia kubur sejak bertahun-tahun lalu kembali mencuat ke permukaan. Ia teringat bagaimana Randi pernah berdiri di ruang tamu rumah mertuanya, menatapnya dengan sinis sambil berkata bahwa Dita tidak cocok untuk kakaknya. Sejak saat itu, sikap dingin dan meremehkan dari Randi tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan setelah bertahun-tahun, setelah Dita berusaha bersikap sopan pada keluarga suaminya, Randi tetap memperlakukannya seolah ia hanyalah orang asing yang tidak diinginkan hadir dalam lingkaran keluarga. Langkah kaki Hasan terdengar dari kamar. "Sayang, kamu sudah pulang?" Ia muncul dengan senyum hangat seperti biasa. Tapi senyum itu perlahan memudar ketika ia melihat ekspresi Dita dan kartu undangan yang tergeletak di pangkuannya. "Itu, sudah datang?" Dita mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hasan duduk di sampingnya, memegang bahunya dengan lembut. "Aku tahu kamu nggak nyaman, Thea." Dia bahkan tidak bisa bersikap sopan selama ini. Jawab Dita dengan suara tenang, tetapi ada getaran halus yang menunjukkan betapa ia menahan diri. Sekarang dia mengirim undangan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aneh rasanya. Hasan terlihat serba salah. "Iya, aku ngerti. Sikap Randi memang susah ditebak. Tapi ini acara besar. Mau nggak mau, dia tetap adikku." "Kamu mau kita datang?" tanya Dita tanpa menghardik, hanya ingin tahu. Ia memandang Hasan lurus-lurus, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik mata suaminya. Hasan mengembuskan napas panjang, seolah pertanyaan itu sudah ia bayangkan sejak jauh hari. "Aku ingin kita tetap menjaga hubungan keluarga. Tapi aku nggak mau kamu terluka lagi. Kalau kamu ngerasa nggak sanggup, kita nggak usah datang." Dita menunduk, memainkan sudut undangan itu dengan ibu jarinya. "Aku sanggup. Aku cuma tidak tahu akan diperlakukan seperti apa kalau kita pergi." Hasan mengusap tangannya, memberi tenaga pada kalimat yang sulit ia ucapkan. "Kalau terjadi apa-apa, aku ada buat kamu. Kali ini aku nggak akan diam." Dita tersenyum tipis, meski senyum itu tidak cukup untuk menyembunyikan kegelisahan yang menggumpal. "Aku sudah terlalu sering memaafkan tanpa diminta maaf. Rasanya capek." Ruangan hening beberapa saat. Suara jam dinding terdengar lebih keras dibanding biasanya. Dita kembali memandangi undangan itu. Desainnya indah, elegan, mahal. Namun baginya, kartu itu lebih mirip pengingat akan luka-luka kecil yang menumpuk selama bertahun-tahun. "Hasan," katanya perlahan, "kenapa dia mengirim undangan ke aku langsung? Biasanya semua urusan seperti ini dikirim lewat kamu." Hasan terdiam sejenak. Mungkin, karena dia ingin menunjukkan dia, dewasa, sekarang, mau memperbaiki hubungan? "Aku juga nggak yakin." Dita mengangguk ringan, meski pikirannya menolak percaya. Randi bukan tipe yang berubah tanpa sebab. Apalagi mengingat hutang yang masih belum ia lunasi.
Hutang besar yang selama ini ia hindari dengan cara-cara halus yang memuakkan. Dita tidak ingin membicarakannya dulu, tetapi rasa kecewa itu tetap ada, mengendap seperti cairan pahit di bagian terdalam dadanya. Aku bisa siap-siap dari sekarang, kata Dita akhirnya. Kalau kita memutuskan datang, aku harus menyiapkan mental. Hasan meraih tangannya. Kita datang sama-sama. Nggak bakal ada yang berani kasar ke kamu. Bilang begitu mudah, gumam Dita, namun ia tidak menolak genggaman itu. Tapi baiklah, kita datang. Aku tidak mau jadi alasan kamu bertengkar dengan keluargamu. Hasan tampak ingin berkata sesuatu lagi, tapi ia memilih menahan. Dita tahu, Hasan berada di tengah dua sisi yang sama-sama menyakitkan. Mempertahankan kedamaian keluarga, atau membela istri yang selalu ia ingin lindungi. Dita meletakkan undangan itu di meja. Lampu ruang tengah memantulkan kilau emas dari permukaannya, tampak kontras dengan rasa berat yang mendadak memenuhi udara. Ia berdiri perlahan dan menatap jendela yang terbuka sedikit, membiarkan angin malam masuk membawa kesejukan yang tidak benar-benar menenangkan. Dalam hati, Dita tahu satu hal. Ia harus menghadapi ini. Tidak peduli seberapa dingin sambutan yang akan ia terima nanti. Tidak peduli seberapa dalam luka yang mungkin kembali tergores. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin melihat sampai di mana batas kesabaran itu bertahan. Dan undangan itu, sekecil apapun bentuknya, adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sebuah pesta pernikahan. Dita berdiri di depan lemari pakaian yang terbuka lebar. Deretan gaun rapi tergantung, tetapi tidak ada satu pun yang terasa tepat untuk dipakai menghadiri pernikahan Randi. Ia memegang sebuah gaun biru muda, lalu mengembalikannya. Terlalu cerah. Lalu mengambil gaun hitam elegan, namun meletakkannya lagi. Terlalu formal. Ketidaktentuan itu bukan soal warna atau model, lebih kepada perasaan yang berputar di dadanya sejak undangan itu tiba. Hasan masuk ke kamar sambil membawa secangkir teh hangat. Kamu sejak tadi berdiri di situ terus, katanya dengan suara lembut. Kamu nggak harus stres soal baju. Apapun yang kamu pilih, kamu selalu kelihatan cantik. Dita menghela napas pendek. Aku cuma nggak tahu apa yang cocok. Mau pilih yang sederhana, takut dianggap nggak menghargai acara. Mau yang lebih formal, nanti dibilang berlebihan. Ia menatap cermin, melihat pantulan dirinya yang tampak lebih lelah dari biasanya. Sulit rasanya memikirkan hal-hal kecil ketika orang yang mengundang bahkan tidak menganggap aku bagian keluarga. Hasan mendekat, menaruh teh di meja rias. Aku ngerti perasaan kamu, tapi aku benar-benar berharap kita bisa datang tanpa ada drama. Kamu berharap atau yakin? Tanya Dita pelan, memerhatikan ekspresi suaminya. Hasan terdiam sejenak. Lebih ke berharap, sih. Keheningan menggantung. Dita menatap gaun-gaun yang tergantung dengan jarak sama, seakan ketiganya sedang menunggu keputusan yang tidak akan pernah ia buat dalam keadaan hati seperti sekarang. Kamu tahu, katanya perlahan, Randi belum menghubungi kita sama sekali. Padahal dia yang ngirim undangan itu langsung ke aku. Dia sibuk persiapan, jawab Hasan, tapi terdengar tidak yakin. Sibuk persiapan, tapi tidak sibuk buat membicarakan hutang 250 juta itu. Dita menatap suaminya tanpa marah, hanya menegaskan kenyataan yang mereka berdua tahu. Hasan memijat pangkal hidungnya. Aku sudah coba hubungi dia minggu lalu. Dia cuma baca pesanku tanpa jawab. Aku kirim suara juga, cuma centang biru. Sejujurnya, aku juga heran kenapa dia tetap bisa tidur nyenyak seolah nggak ada apa-apa. Karena dia tahu kamu terlalu baik buat marah, kata Dita pelan. Dan dia tahu aku tidak mau membuat kamu berada di posisi sulit. Sayatan lirih di mata Hasan terlihat jelas. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk sedikit. Aku nggak mau kamu yang menanggung beban ini. Hutang itu seharusnya urusanku juga. Dita berjalan mendekat, duduk di sampingnya. Hasan, aku nggak menyalahkan kamu. Tapi aku juga nggak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dari dulu, Randi selalu meremehkan aku. Sekarang dia bahkan pura-pura lupa kalau dia berutang pada kita. Itu sakit, kamu tahu. Hasan menggenggam tangan Dita. Aku janji, setelah acara, aku akan bicara lagi sama dia. Setelah acara. Dita mengulangnya perlahan. Kenapa bukan sebelum? Supaya kita nggak merasa seperti tamu yang hadir,
untuk seseorang yang bahkan belum menyelesaikan tanggung jawabnya. Hasan mengembuskan napas berat. Kalau aku tekan dia sebelum acara, aku takut dia marah dan bikin masalah. Ini kan hari penting dia. Dita mengalihkan pandangannya, menyandarkan tubuh ke sandaran ranjang. Hari penting, ya. Hari penting yang dia ingin aku hadiri, tapi dia sendiri nggak pernah menghargai keberadaanku. Ia mengingat undangan itu lagi, tampilan mewahnya yang tidak sebanding dengan sikap pemiliknya. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Aku cuma tidak mau datang dan diperlakukan seolah aku menumpang hidup, Hasan. Tidak ada yang berpikir begitu, kata Hasan cepat. Namun sorot matanya ragu. Kalau begitu, kenapa mereka selalu bersikap seperti itu? Dita bertanya datar, tidak menaikkan suara sedikit pun. Dan kenapa kamu selalu berasumsi mereka akan berubah? Pertanyaan itu membuat Hasan terdiam. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tetapi karena ia sudah terlalu sering berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Dita tahu ia mencintai keluarganya, namun ia juga tahu suaminya seringkali menghindari konflik, bahkan ketika itu berarti membiarkan Dita terluka. Setelah beberapa saat, Hasan berkata pelan, "Aku cuma ingin semuanya baik. Untuk kamu, dan untuk keluarga aku." "Kadang kamu lupa," jawab Dita lembut, "kalau aku juga bagian dari keluargamu." Hasan menatapnya, wajahnya melembut. "Maaf." Dita menyandarkan kepala di bahunya, meski pikirannya masih penuh gelombang. "Aku akan datang. Tapi aku nggak mau pura-pura semuanya baik-baik saja. Kalau Randi menghindar lagi, aku tidak akan diam." Hasan mengangguk. "Aku akan ada di samping kamu. Apapun yang terjadi." Saat itu ponsel Hasan berbunyi. Ia mengambilnya, melihat layar, lalu mengerutkan kening. "Nomor Randi." Dita merasakan napasnya tertahan. "Jawab." Hasan menggeser tombol hijau dan mengangkat telepon. "Halo, Ran." Tidak ada sapaan hangat dari seberang sana. Hanya suara tergesa dan minim empati. Hasan menelan ludah, lalu berbicara singkat, sementara Dita memperhatikan perubahan raut wajahnya. Begitu telepon ditutup, Hasan terlihat semakin canggung. "Ada apa?" tanya Dita. Hasan mengusap tengkuknya. "Dia cuma bilang, jangan bahas hal-hal yang nggak perlu, pas acara nanti." Dita menatapnya lama. Tatapannya tajam, tapi bukan karena marah. Lebih seperti seseorang yang baru menerima konfirmasi atas firasat buruk yang sudah ia rasakan. "Hal-hal yang tidak perlu?" ulang Dita lirih. "Maksudnya hutang yang dia pura-pura lupa." Hasan tidak menjawab. Dita berdiri perlahan, memalingkan wajah. Ia tidak perlu mengulang apa yang sudah jelas. Kata-kata terakhirnya keluar seperti bisikan dingin yang menjadi penanda transisi hatinya menuju ketegasan baru. "Kalau dia mau berpura-pura sampai sejauh itu, kita lihat saja nanti." Mobil yang dikendarai Hasan berhenti perlahan di depan gedung pernikahan yang dipenuhi lampu-lampu dekoratif. Sorotan emas dari rangkaian lampu gantung memantul di dinding kaca, menciptakan bayangan berkilau yang kontras dengan perasaan berat di perut Dita. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Gaun sederhana yang ia pilih terasa pas di tubuhnya, tetapi dadanya tetap sesak seperti ada simpul yang belum terurai. Hasan mematikan mesin dan menoleh padanya. "Kalau kamu mau istirahat sebentar dulu sebelum kita masuk." "Tidak apa," ucapnya lembut. Dita menggeleng. "Lebih cepat selesai, lebih cepat aku bisa bernapas lega." Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih mirip perisai daripada ekspresi bahagia. Hasan menggenggam tangannya sebentar sebelum mereka keluar dari mobil. Begitu langkah kaki mereka menginjak karpet merah yang membentang menuju pintu utama, suara musik lembut dan gemericik dekorasi air menyambut. Para tamu berjalan dengan pakaian pesta yang berwarna-warni, sebagian tertawa, sebagian mengambil foto. Suasana yang seharusnya hangat terasa menekan ketika Dita menyadari beberapa pasang mata sudah mengarah padanya begitu mereka melangkah masuk. 3 perempuan dari pihak keluarga Hasan berdiri tidak jauh dari pintu masuk. Dita mengenali mereka sebagai sepupu-sepupu Hasan, orang-orang yang sudah lama mengenalnya namun jarang menegurnya dengan hangat. Ketiganya memandang Dita cepat dari atas ke bawah, kemudian saling berbisik. Hasan jelas melihatnya, tetapi ia memilih tidak menanggapi. "Yuk," katanya singkat sambil menuntun Dita menuju meja penerima tamu. Di ruang foyer,
Dekorasi terkesan mewah dengan rangkaian bunga putih dan ungu tersusun tinggi. Foto prewedding Randy dan pasangannya terpampang besar di salah satu dinding, membuat siapapun sulit menghindari wajah adik iparnya. Wajah itu tersenyum lebar, seolah dunia selalu berpihak padanya. Dita menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Meja penerima tamu dijaga dua anggota keluarga yang Dita kenal lebih sebagai pengamat tajam daripada penyambut. Yang satu adalah Bibi Hasan, yang terkenal suka mengomentari segala hal dari penampilan hingga cara bicara. Yang lainnya adalah kakak sepupu Randy yang jarang tersenyum padanya. Hasan menundukkan kepala sopan. "Malam, Bey." Hasan." Bibi itu menanggapi dengan senyuman formal, lalu menoleh ke Dita sekilas sebelum senyumnya memudar setengah. "Oh, kamu datang juga." Satu kalimat sederhana, tetapi terasa seperti sebuah penilaian. Dita menjawab sopan. "Iya, Bey." Tidak ada balasan hangat, tidak ada sapaan selamat datang. Hanya anggukan tipis sebelum bibi itu menandai buku tamu. "Silakan masuk," ucapnya sambil menggeser pandangan ke tamu lain, seolah kehadiran Dita tidak lebih penting dari selembar brosur lewat. Hasan bergeser sedikit mendekati Dita, suaranya rendah. "Abaikan, ya." "Sangat mudah diucapkan," jawab Dita pelan tanpa nada marah. Mereka melangkah masuk ke ruangan besar tempat resepsi berlangsung. Lampu kristal berkilau di atas, musik romantis mengalun, dan puluhan meja bundar tertata rapi. Namun begitu mereka berjalan melewati tamu-tamu lain, Dita kembali merasakan pandangan mengarah kepadanya. Pandangan yang tidak seekspresif benci, tetapi cukup dingin untuk membuat ia merasa seperti tamu yang tidak diundang. Hasan beberapa kali mencoba mengajak berbicara, tetapi Dita hanya tersenyum kecil. Bukan karena ia ingin menjauh dari suaminya, tetapi ia terlalu sibuk membaca situasi. Semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa atmosfer di sekelilingnya tidak bersahabat. Di tengah kerumunan, Dita melihat ibu mertua dan ayah mertua Hasan. Mereka berdiri bersama dua kerabat lain sambil bercakap-cakap. Hasan pun mengajak Dita mendekat. "Ibu, ayah," sapa Hasan sopan. Ayah mertua menoleh, memberikan anggukan singkat. "Kalian sudah datang." Ibu mertua melihat Dita sebentar lalu mengubah arah pandangan ke gaunnya. "Kamu pilih warna yang aman sekali." "Ya sudah, yang penting rapi." Dita menahan diri. "Terima kasih, Bu." Hasan tampak hendak merespons perilaku ibunya, tetapi Dita menggeleng kecil sebagai isyarat agar ia tidak memperpanjang. Mereka berdua tahu pembicaraan seperti ini tidak akan berujung. Saat mereka hendak melanjutkan langkah, Dita mendengar dua kerabat berbicara lirih. "Untung dia datang rapi. Kalau tidak, malu keluarga kita." Dia selalu terlihat canggung di acara keluarga. Sudah biasa. Kalimat-kalimat itu masuk seperti duri yang baru saja ditancapkan. Meski tidak diarahkan langsung padanya, nada mereka cukup jelas untuk membuat dadanya menegang. Hasan mendekat, suaranya rendah. "Maaf, Thea. Mereka memang seperti itu." "Aku tahu," jawab Dita tanpa memalingkan wajah. "Aku cuma mencoba tetap tenang." Mereka menuju ke area tempat duduk tamu, dan hampir semua kursi sudah terisi. Beberapa orang melirik ke arah Dita dan Hasan, tetapi segera memalingkan wajah. Tidak ada senyuman ramah, tidak ada sapaan hangat. Hanya keheningan yang terasa lebih bising daripada musik. Hasan memegang tangan Dita. "Aku di sini, ya." Sebelum Dita sempat menjawab, suara dari belakang membuat ia merinding. "Oh, kalian datang juga." Dita menoleh perlahan. Randy berdiri beberapa langkah di belakang mereka, memakai setelan pengantin pria dengan senyum lebar yang tidak sampai ke matanya. Senyum yang ia kenal sebagai senyum basa-basi. Tatapannya sejenak mengarah ke Hasan, lalu ke Dita, sebelum kembali ke Hasan seakan Dita hanya bayangan yang kebetulan berdiri di dekat mereka. "Kalian dapat undanganku, kan?" tanya Randy dengan suara ringan, tetapi nadanya jelas meremehkan. "Ya," jawab Hasan. "Selamat, Ran." Randy mengangguk kecil, lalu matanya mengarah ke gaun Dita. "Kamu kelihatan berbeda." "Ya, cocok sih untuk acara resmi. Tapi jangan sampai salah duduk." "Ya." Area keluarga lumayan penuh. Senyum tipisnya terasa seperti sayatan. Dita hanya membalas dengan tatapan netral. Tidak marah, tidak takut, hanya menunggu.
Randi meninggalkan mereka tanpa menunggu jawaban. Hasan menatap istrinya dengan wajah menegang. Kita duduk, ya. Dita mengangguk, tetapi pikirannya berputar. Tatapan dingin, komentar sinis, sambutan setengah hati. Semua itu menumpuk seperti awan gelap yang menggantung tepat di atas kepalanya. Suasana resepsi semakin ramai ketika musik berubah menjadi irama yang lebih cepat. Percakapan tamu bercampur dengan suara gelas beradu. Tetapi di tengah keramaian itu Dita merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Yang satu penuh tawa dan kehangatan, dan dunia satunya lagi adalah tempat ia berdiri sekarang, penuh tatapan dingin dan penilaian diam-diam. Hasan duduk di sampingnya, tetapi ia bisa merasakan kegelisahan suaminya dari cara lelaki itu memainkan ujung dasinya. Dita mencoba mengatur napas. Ia teringat percakapan singkat dengan Randi beberapa menit lalu. Sambutan yang bahkan tidak bisa disebut sambutan. Dan itu cukup menjadi pengingat bahwa malam ini tidak akan berjalan mulus. Namun ia tetap menahan diri, memegang erat ketenangan yang masih tersisa. Belum lama mereka duduk, terdengar suara bisik-bisik dari meja sebelah. Dua tamu wanita yang tampaknya dari pihak keluarga pengantin menatap ke arah Dita, lalu saling bertukar kata pelan. Itu kakak iparnya Randi, ya. Yang katanya, ya itu. Yang sering bikin masalah keluarga. Makanya mungkin Randi agak, ya, kamu tahu sendiri. Dita tidak menoleh, tetapi ia merasakan tusukan halus pada bahunya, seolah ucapan mereka menusuk langsung ke kulit. Hasan mendengarnya juga. Ia menghela napas dan ingin bangkit, tetapi Dita menahan lengannya. Jangan, bisik Dita. Kita cuma tamu. Hasan menatapnya dalam, jelas tidak setuju. Tetapi ia mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian seorang panitia meminta tamu untuk sedikit menyingkir, agar pengantin bisa berjalan melalui lorong untuk menyapa meja-meja tertentu. Riuh kamera mulai terdengar. Hasan berdiri, begitu pula Dita, mengikuti arahan panitia. Randi muncul bersama pasangannya, tersenyum lebar. Senyum yang kali ini tampak lebih tulus daripada saat berbicara dengan mereka tadi. Mereka berhenti di beberapa meja, berbincang sebentar, tertawa, berfoto. Ketika mereka semakin dekat, Dita merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sudah bersiap untuk setidaknya menyapa dengan sopan, menjaga martabatnya sendiri dan juga Hasan. Namun saat Randi tepat berada di hadapan mereka, sesuatu berubah. Tatapan Randi melintas melewati Dita seperti angin dingin yang tidak melihat rintangan. Ia menatap Hasan sebentar, lalu, tanpa menggerakkan mata sedikit pun ke arah Dita, mengatakan dengan nada ringan namun menusuk. Oh, ini siapa? Waktu seolah berhenti. Dita mematung. Hasan tampak terkejut, matanya membesar. Beberapa tamu di sekitar langsung menoleh, sebagian dengan penasaran, sebagian dengan senyum tipis seperti menunggu drama terjadi. Randi menirukan ekspresi bingung. Maaf, Mas Hasan datang sama siapa? Saya tidak mengenal. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke tengah genangan air. Suasananya langsung beriak tak nyaman. Hasan mendesis pelan. Randi, jangan bercanda seperti itu. Bercanda apa? Randi menaikkan alis. Saya cuma tanya. Saya tidak ingat pernah mengundang dia. Ia mengucapkan, dia, tanpa menyebut nama, seakan Dita tidak layak disebutkan. Dita menegakkan tubuh, suaranya tenang meski hatinya seperti diremas. Randi, aku Dita. HM. Randi memiringkan kepala. Dita, siapa? Ya. Desis lirih dari tamu sekitar terdengar. Seseorang berbisik. Wah, kok gitu banget? Hasan sudah kehilangan kesabarannya. Dia istriku, Randi. Kakak iparmu. Oh. Randi mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis, terlalu tipis. Maaf, saya kira tamu lain. Soalnya saya merasa tidak dekat, jadi tidak langsung mengenali. Dita menahan napas. Ia tahu betul itu bukan ketidaksengajaan. Itu penghinaan yang dibungkus sikap pura-pura sopan. Pasangan Randi tampak tidak nyaman. Wanita itu menatap Dita sebentar, seakan meminta maaf dalam diam, tetapi ia tidak berkata apapun. Mungkin ia tidak ingin menciptakan masalah di hari besarnya. Atau mungkin ia tahu Randi tidak akan menerima intervensi dari siapapun. Beberapa tamu lain mulai berbisik. Kasihan juga, dilewatin begitu. Kalau aku jadi istrinya,
aku sudah pergi. Ini resepsi apa pamer drama keluarga? Dita merasakan kata-kata itu seperti jarum yang menembus kulitnya, tetapi ia tetap tidak membalas. Ia tahu satu kalimat saja bisa membuat suasana memanas. Hasan melangkah setengah maju. Ran, cukup. Kamu sudah kelewatan. Tetapi Randi justru menepuk bahu Hasan, seakan semua ini hanya candaan. Sudahlah, Mas. Jangan tegang. Namanya juga banyak tamu, bisa lupa wajah orang. Ia menoleh sekilas ke arah Dita, senyum sinis kembali muncul. Semoga menikmati acaranya. Tanpa menunggu respons, Randi berjalan pergi bersama pasangannya. Di belakang mereka, beberapa tamu masih memperhatikan Dita dengan tatapan bercampur iba dan rasa ingin tahu. Hasan mendekat, suaranya pelan namun penuh kemarahan yang ditahan. Maaf, Thea. Aku aku tidak habis pikir. Dita menggeleng kecil. Tidak apa. Suaranya hampir berbisik. Aku tidak mau merusak acara orang. Sebentar ia memejamkan mata, menstabilkan napas yang sedikit gemetar. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Tidak di depan keluarga ini. Tidak di depan orang-orang yang menunggunya bereaksi, agar mereka bisa punya bahan cerita baru. Ketika ia membuka mata kembali, ia menatap Hasan dengan tenang. Yang penting kita tetap menjaga diri. Setelah ini, kita tidak perlu berada lama-lama di tengah kerumunan. Hasan menggenggam tangannya dengan kuat. Namun Dita sudah merasakan ada batas baru yang dilewati malam ini. Bukan hanya dingin atau sindiran, tetapi penolakan terang-terangan. Dan rasa itu mengendap dalam dirinya seperti bara yang belum padam. Ia tahu garis tipis kesabarannya sedang diuji. Dan entah bagaimana, ia bisa merasakan bahwa Randi baru saja membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar untuk terjadi. Musik yang mengalun pelan tidak cukup untuk menutupi ketegangan yang menguap dari tubuh Dita dan Hasan. Setelah insiden Randi pura-pura tidak mengenalinya, mereka memutuskan menjauh dari arus tamu yang terus berdatangan. Namun ruangan itu terasa semakin sempit, semakin sulit bernapas, seolah setiap langkah Dita membuat lantai marmer memantulkan kembali seluruh penolakan yang baru saja ia terima. Hasan berdiri dekat, jelas masih gelisah. Kita duduk sebentar saja. Kamu butuh tenang. Dita mengangguk, meski pikirannya belum stabil. Ia masih merasakan tatapan orang-orang yang menilai, bertanya-tanya, atau sekadar menunggu drama berikutnya. Ia tidak ingin memberikan mereka alasan apapun. Namun ketika mereka hendak duduk kembali, seorang panitia perempuan, yang sejak awal sibuk mengatur daftar tamu, menghampiri dengan senyum kaku. Maaf, Mbak, katanya sambil menatap Dita, bukan Hasan. Untuk area keluarga inti, sepertinya kursinya terbatas. Kalau bisa, Mbak pindah ke meja tamu biasa, ya. Dita menatapnya, mencoba memahami apa yang barusan ia dengar. Maaf, ini meja untuk keluarga Hasan, kan? Saya. Mbak bisa pindah saja dulu. Potong panitia itu buru-buru. Soalnya keluarga pengantin merasa area ini hanya untuk kerabat dekat. Takutnya salah tempat. Hasan langsung berdiri tegak. Dia istriku. Kenapa harus pindah? Panitia itu berkedip cepat, jelas tidak siap menghadapi perlawanan. Saya cuma menyampaikan dari keluarga pihak sini, Mas. Saya tidak tahu detailnya. Yang pasti, mbaknya diminta duduk di belakang saja agar tidak, ya, mengganggu alur tamu. Mengganggu. Kata itu menghantam dada Dita lebih keras dari yang ia duga. Beberapa tamu yang duduk di sekitar mereka mulai memperlambat gerakan makan. Pura-pura tidak menatap tetapi jelas mendengarkan. Suasana berubah jadi hening selembut kaca yang siap pecah kapan saja. Hasan menarik napas panjang. Siapa yang bilang? Panitia itu menelan ludah. Dari pihak keluarga laki-laki. Saya tidak bisa sebutkan siapa. Hasan hampir menjawab ketika suara yang tidak asing datang dari belakang. Ya ampun, Mas. Kenapa sih ribut soal begini saja? Randi. Dita menegang tanpa perlu menoleh. Randi melangkah mendekat, dasi pengantinnya berayun ringan seolah ia tidak menyadari situasi yang baru saja ia ciptakan sendiri. Senyumnya tertanam sempurna, senyum seorang tuan rumah yang sok ramah. Aku cuma bilang sama panitia, biar area keluarga inti tidak penuh. Katanya sambil menatap Hasan, masih mengabaikan Dita. Ini kan hari bahagia. Jangan bikin suasana tidak enak. Panitia terlihat lega begitu melihat Randi hadir,
Seakan semua beban keputusan berpindah ke orang yang lebih berkuasa. Hasan memfokuskan tatapannya pada adiknya. Thea tidak mengganggu. Dia istri aku. Randi tertawa kecil, terdengar sangat tidak tulus. Ya aku tahu. Tapi kamu juga tahu, bagian ini sudah diatur buat keluarga dekat, yang memang berperan penting. Daripada ada salah paham, lebih baik dia duduk di meja tamu biasa. Biar semuanya jelas. Dita merasakan panas di belakang matanya, tetapi ia menggigit bagian dalam pipinya agar tetap tenang. Ia bukan orang yang suka menangis di tempat umum, dan Randi tidak akan menjadi alasan pertama. Kalau aku duduk di sini dianggap membuat suasana tidak enak, ujar Dita pelan. Kami bisa pindah. Aku ikut saja kemauan kalian. Randi tersenyum tipis, lalu akhirnya memandangnya. Tatapan itu datar, dingin, seolah Dita hanyalah orang yang kebetulan lewat. Loh, bagus kalau kamu mengerti, katanya. Soalnya aku sudah dengar dari beberapa orang. Kamu tuh, ya, bikin tegang. Makanya aku bilang ke panitia, jangan sampai acara ini jadi rusak gara-gara salah duduk. Komentar itu cukup keras untuk didengar meja lain. Beberapa tamu menoleh dengan ekspresi tidak nyaman. Seseorang dari belakang berbisik, kok gitu sama kakak iparnya sendiri. Yang lain menahan tawa kecil, lebih memilih menikmati drama keluarga dibanding makan. Hasan merapat ke Randi. Ran, kamu kebangetan. Cukup. Mas, jawab Randi sambil tetap tersenyum. Jangan emosian. Santai saja, dong. Ini nikahan aku, bukan arena debat. Dita merasakan tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena marah yang ia tekan jauh ke dalam. Ia tahu jika ia bicara sedikit saja, nada suaranya mungkin pecah. Dan ia tidak memberi Randi kepuasan itu. Ia menggenggam tangan Hasan. Kita pindah saja, katanya, suara stabil meski dalamnya terasa runtuh. Aku tidak mau terus dibahas orang. Hasan melihatnya lama. Ada frustrasi, ada rasa tidak berdaya, dan ada amarah yang ia pendam karena tidak ingin menjadi sumber keributan besar. Akhirnya ia mengangguk. Baik, tapi kamu tidak salah, Thea. Dita mengangguk pelan, meski tidak sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri malam ini. Mereka berjalan meninggalkan area keluarga, melewati beberapa tamu yang menunduk sopan untuk menutupi rasa penasaran, dan beberapa yang justru menatap dengan jelas, seperti menonton adegan film tanpa menyadari mereka menyakiti orang sungguhan. Panitia mempersilakan mereka duduk di salah satu meja tamu reguler, jauh di sisi ruangan. Tempat itu lebih sepi, tapi juga lebih terisolasi, seolah mereka dikeluarkan secara halus dari lingkaran keluarga. Dita duduk perlahan, merasakan dadanya kencang. Hasan duduk di sampingnya, wajahnya penuh kekesalan yang ia tumpuk demi menjaga ketenangan istrinya. Maaf, kata Hasan pelan, suaranya pecah. Aku tidak sanggup lihat kamu diperlakukan begini. Dita menggeleng, menatap meja kosong di depan mereka. Bukan salah kamu. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan hanya sakit hati. Bukan hanya kecewa. Ada keputusan yang bergerak pelan, seperti pintu yang mulai terbuka. Jika Randi terus memancing, maka Dita juga siap menunjukkan bahwa kesabarannya bukan tanda kelemahan. Dan bahwa malam ini mungkin saja menjadi malam terakhir seseorang berani merendahkannya tanpa konsekuensi. Dita bangkit dari kursinya tanpa berkata apapun. Ruangan resepsi yang dipenuhi tawa, musik, dan kilatan kamera terasa seperti gelembung yang menekan kepalanya. Setiap sudut tampak berbunyi, setiap tatapan terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia butuh udara. Ia butuh ruang untuk bernapas tanpa merasa seperti sedang diperhitungkan. Thea, Hasan berdiri cepat, siap menyusul. Aku cuma butuh sebentar, jawab Dita pelan. Aku tidak Hasan menatapnya lama sebelum mengangguk. Kalau kamu butuh aku, panggil. Tolong jangan jauh dari pintu utama. Aku akan coba bicara dengan mereka. Dita mengangguk, lalu berjalan keluar dari keramaian. Ia melewati dekorasi bunga, meja buffet, dan beberapa panitia yang sibuk. Setiap langkah terasa seperti melepas lapisan-lapisan sesak yang menempel sejak awal tiba. Begitu menemukan area lorong yang relatif sepi, ia bersandar pada dinding yang dingin. Ia menarik napas panjang, lalu mencoba menghembuskannya perlahan.
Hening di lorong itu terasa seperti sesuatu yang ia butuhkan sejak tadi. Bukan untuk menangis, tetapi untuk mengumpulkan kembali kendali atas dirinya. Dibukanya tas kecil di tangannya. Di dalamnya, sebuah amplop coklat tebal tertata rapi. Amplop itu bukan hadiah manis atau ucapan selamat. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang Randi tidak pernah bayangkan akan ia terima hari ini. Dita menyentuh ujung amplop itu dengan jari yang sedikit bergetar. Isinya adalah dokumen hutang tertulis yang sudah ditandatangani Randi hampir 2 tahun lalu. 5 lembar hitam di atas putih. Nilai 250 juta. Bukti konkret bahwa Randi berutang pada keluarganya sendiri lalu berpura-pura lupa, pura-pura sibuk, pura-pura baik. Ia mengusap bagian depan amplop, bukan untuk memastikan bentuknya, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih memegang kendali. Ini bukan untuk mempermalukan dia, bisiknya dalam hati. Ini untuk mengingatkan dia bahwa aku tidak selemah yang dia kira. Namun emosi tetap berputar dari perut ke dada, naik menuju tenggorokan. Antara marah, sedih, dan enggan membuat keributan di acara orang lain. Semuanya bercampur seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Ia menutup tas perlahan, lalu menyandarkan kepala pada dinding. Suara musik dari dalam ruangan terdengar sayup-sayup. Untuk beberapa menit, ia membiarkan dunia bergerak tanpa dirinya. Sementara itu, Hasan kembali ke area keluarga. Napasnya masih berat akibat menahan emosi. Ia mendekati ayah dan ibu mertuanya yang berdiri bersama beberapa kerabat lain. Begitu ia tiba, pembicaraan mereka seketika berhenti. "Bu, ayah," kata Hasan sambil menahan amarah. "Kenapa kalian izinkan panitia memindahkan tempat duduk Dita? Dia bukan orang asing." Ibu mertua menghela napas panjang, seakan sudah lelah sejak awal. "Hasan, jangan besar-besarkan. Ini acara Randi. Jangan bikin keributan." "Keributan apa?" Hasan menahan diri agar suaranya tidak meninggi. "Dita hanya duduk di tempat keluarga. Kalian tidak membelanya sama sekali." Ayah mertua membuka suara. "Randi bilang area itu sudah penuh. Tidak perlu emosional, San. Ini cuma tempat duduk." Hasan menatap mereka, wajahnya tidak percaya. "Kalian tidak lihat apa yang dia lakukan? Dia pura-pura tidak kenal Dita. Dia sengaja mempermalukan dia di depan tamu." Salah satu kerabat menimpali, suaranya ringan namun menusuk. "Randi mungkin hanya bercanda. Lagi pula kalian datang belakangan, jadi kursi sudah diatur. Jangan membuat suasana berat." Hasan mengusap wajah, frustrasi. "Tea bukan orang yang suka cari ribut. Dia tidak pernah menuntut apapun dari kalian. Sedikit saja rasa hormat itu apa sulit?" Ibu mertua kembali bersuara, kali ini nadanya lebih dingin. "Randi pengantin. Biarkan dia menikmati harinya. Kalau ada hal-hal pribadi, bicarakan setelah acara. Jangan buat drama." Kalimat itu menyentak Hasan. Drama. Seolah semua kejadian malam ini terjadi karena Dita yang berlebihan. Seolah istrinya tidak punya hak untuk merasa sakit hati. Hasan menatap ibunya dengan mata yang mulai memerah menahan geram. "Kalau kalian terus diam ketika seseorang berbuat salah, itu bukan menjaga keluarga. Itu ikut merusak keluarga." Namun tidak ada yang membalas. Para kerabat hanya saling pandang, sebagian menghela napas, sebagian tidak peduli. Hasan menarik diri sebelum emosinya meledak di tempat. Ia berjalan keluar ruangan, mencari Dita. Lorong panjang akhirnya mengarahkannya ke tempat ia melihat Dita bersandar di dinding, memegang tas kecilnya erat-erat. Dita membuka mata ketika mendengar langkahnya. "Kamu sudah bicara?" Hasan mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Mereka tidak mau dengar apa-apa. Mereka pilih diam. Dita tersenyum tipis tanpa kebahagiaan. "Aku sudah duga." Hasan memutar tubuh menghadapnya, matanya penuh perasaan campur aduk. "Aku tidak suka lihat kamu diperlakukan seperti ini. Aku tidak mau kamu merasa sendirian." Dita menatapnya lama. "Aku tidak sendirian. Kamu ada." Ia membuka tas, sedikit menggeser amplop coklat agar Hasan bisa melihat bentuknya. "Aku bawa ini bukan untuk membuat masalah. Tapi aku ingin dia tahu aku tidak lupa." Hasan menyentuh amplop itu dengan jari hati-hati. "Kamu yakin mau kasih sekarang? Ini hari pernikahannya." Dita kembali menghela napas panjang, menimbang. "Aku belum tahu.
Tapi aku ingin dia sadar bahwa dia tidak bisa selamanya sembunyi di balik acara, keluarga, atau status pengantin. Kalau malam ini dia sengaja mempermalukan aku, dia harus tahu aku juga bisa berdiri tegak. Hasan mengangguk perlahan. Aku di sampingmu apapun keputusanmu. Keheningan memenuhi lorong itu. Namun bukan hening yang menyesakkan. Hening yang memberi ruang untuk memilih. Dita menyandarkan kepala pada bahu Hasan, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia datang ke pernikahan ini sebagai tamu yang diabaikan. Tapi ia juga membawa sesuatu yang bisa mengubah arah malam ini. Dan ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah tahu satu hal. Ia tidak lagi berniat hanya menahan diri. Ia akan menentukan momen yang tepat untuk mengembalikan harga dirinya, tanpa harus berteriak atau membuat keributan. Cukup dengan satu amplop dan waktu yang tepat. Dita dan Hasan kembali memasuki aula resepsi dengan langkah perlahan. Musik lembut mulai berganti menjadi lagu yang lebih ramai. Tanda bahwa sesi hiburan akan segera dimulai. Namun alih-alih bergabung dengan tamu-tamu lain, salah satu panitia menghampiri Hasan. "Mas, keluarga memanggil di ruang belakang," katanya hati-hati. "Bilangnya penting." Hasan menoleh pada Dita. "Kamu ikut?" Dita mengangguk, meski dadanya kembali menegang. Ia tahu arah situasi ini. Keluarga ingin bicara. Dan jarang sekali pembicaraan seperti itu dilakukan dengan nada netral. Mereka mengikuti panitia melewati lorong menuju sebuah ruangan kecil di sisi gedung. Biasanya dipakai untuk tempat keluarga inti beristirahat selama resepsi. Begitu pintu dibuka, beberapa pasang mata langsung mengarah pada Dita dan Hasan. Di dalam ruangan itu sudah ada ibu mertua, ayah mertua, 2 bibi, 1 paman, dan tentu saja, Randi. Ia berdiri dengan tangan di saku celana formalnya. Wajahnya tampak puas seperti seseorang yang sedang menunggu momen untuk memberi peringatan. Hasan menarik napas, siap menghadapi apapun. Dita berdiri di sisinya, menjaga ekspresi setenang mungkin. Ibu mertua membuka percakapan dengan suara dingin. "Duduk." Nada itu lebih mirip perintah daripada ajakan. Hasan tetap berdiri. Dita juga. "Tidak usah duduk, Bu," kata Hasan. "Bilang saja ada apa." Bibi di kanan Randi mendecak pelan. "Hasan, kenapa nada kamu begitu? Ini acara keluarga, jangan bikin tegang." Dita menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Ia sudah tahu pola mereka. Menyalahkan emosi Hasan, menyalahkan keberadaan Dita, menyalahkan apapun yang tidak memihak Randi. Randi melangkah maju sedikit, menghalangi pandangan beberapa orang. "Aku cuma mau jelaskan," katanya dengan suara berat, seolah ia sedang menahan beban besar. Banyak tamu yang merasa tidak nyaman tadi. Mereka lihat Dita. "Ya, kamu tahu sendiri, Mas, kayak tidak cocok ada di area keluarga inti." Dita menatapnya lurus. Randi menghindari kontak mata. "Siapa tamunya?" tanya Dita dengan suara stabil. Randi tersenyum palsu. "Tidak penting siapa. Yang penting, kamu bikin suasana canggung." "Bagaimana aku bikin suasana canggung?" Dita bertanya lagi, tidak keras, tapi penuh kontrol. Randi membuka mulut, namun belum sempat menjawab, bibi yang tadi duduk di sofa ikut menimpali. "Dita, sayang, kamu juga harus tahu diri. Ini acara besar. Jangan terlalu sensitif. Orang-orang merasa kamu memberi energi negatif." Energi negatif. Dita merasakan kata itu seperti bensin yang ditumpahkan ke kayu kering. Mudah terbakar, tapi ia menolak menyulut api. "Aku diam sejak awal datang," jawabnya lembut. "Kalau ada suasana tidak nyaman, itu bukan dari aku." Paman Hasan menghela napas panjang, seolah bosan. "Begini saja, kita selesaikan cepat." Randi bilang dia tidak enak sama tamu-tamu karena kalian membuat perhatian bergeser. Tamu harusnya fokus ke pernikahannya, bukan ke drama lain. "Drama?" Lagi-lagi kata itu. Hasan maju setengah langkah. "Drama apa?" Dita tidak bicara apapun. "Kalian semua tahu siapa yang memulai." Ibu mertua menatap Hasan tajam. "Kamu membela istrimu boleh, tapi jangan memalukan keluarga sendiri di acara seperti ini." "Yang memalukan justru sikap kalian," jawab Hasan, suaranya menegang. Dita tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dita menyentuh lengan Hasan, menenangkannya agar tidak meledak. Ia tidak ingin suaminya menjadi sasaran berikutnya.
Tidak apa, San, katanya pelan. Lalu ia menatap keluarga besar itu satu persatu. Tidak menunduk, tidak gentar. Kalau kalian ingin menegur aku, tegurlah, ucap Dita. Tapi pilih kata-kata yang benar. Jangan beri label seenaknya hanya karena aku tidak menanggapi penghinaan Randi. Beberapa wajah berubah tegang. Randi tertawa, pendek, tipis, meremehkan. Aku menghina? Aku cuma bercanda tadi, Thea. Kamu memang bawaannya mudah tersinggung. Dita tersenyum tipis. Lucu sekali caramu menyebut penghinaan sebagai candaan. Randi berhenti tersenyum. Wajahnya mengeras. Ibu mertua langsung masuk, seolah ingin menengahi tetapi sebenarnya memojokkan. Dita, kamu perlu ingat, ini acara keluarga besar. Orang-orang akan bicara kalau kamu terlihat berbeda. Ia menekankan kata itu seperti menekan luka lama. Kita jaga nama baik keluarga. Nama baik keluarga. Dita mengulangi perlahan. Dan caranya adalah dengan mempermalukan istri anakmu sendiri. Suasana ruangan mengental. 3 detik hening. 4, 5. Lalu bibi kedua bersuara, setengah berbisik seolah takut didengar tamu luar ruangan. Dita, tolong, jangan rumit di hari bahagia ini. Kalau memang kamu merasa tidak cocok di area keluarga, lebih baik kamu duduk di tempat tamu biasa. Dan jangan membuat keributan lagi. Keributan lagi. Dita ingin tertawa, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan suara yang mulai bergetar oleh marah dan luka yang ditumpuk bertubi-tubi sejak sore. Aku tidak pernah membuat keributan, katanya akhirnya. Aku hanya berdiri dan duduk. Kalau itu dianggap masalah, berarti masalahnya bukan pada aku. Hasan menggenggam tangannya, memberi kekuatan tanpa kata. Randi melipat tangan di dada, wajahnya sinis. Intinya begini saja. Kalau kamu mau tetap di sini, jangan tarik perhatian. Jangan buat tamu tidak nyaman. Dan jangan kesan kamu menyindir aku. Aku pengantin, Thea. Jangan bikin aku terlihat buruk. Kata-kata itu akhirnya membuat Dita mendongak sedikit, tatapannya tajam. Orang yang membuatmu terlihat buruk, katanya dengan suara rendah dan jernih, adalah dirimu sendiri. Ruangan mendadak senyap. Bahkan napas pun terdengar jelas. Ayah mertua bersuara keras. Dita, jangan bicara begitu. Namun sebelum ada yang melanjutkan, Dita menghela napas, merapikan rambutnya, dan berkata perlahan. Kalau kalian memanggil aku ke sini untuk memintaku minta maaf atas sesuatu yang tidak kulakukan, aku tidak akan melakukannya. Aku menghargai acara ini. Aku menghargai keluarga ini. Tapi aku juga menghargai diriku sendiri. Ia melirik Randi, bukan dengan marah, tetapi dengan ketegasan penuh kendali. Aku tidak akan mengganggu resepsi. Aku tidak akan membuat masalah. Tapi aku juga tidak akan menerima diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Ia kemudian menatap Hasan lembut. Aku di luar. Kalau kamu ingin ikut, ikutlah. Tanpa menunggu jawaban siapapun, Dita membalikkan badan dan keluar dari ruangan itu. Ia tidak membanting pintu, tidak berjalan dengan langkah marah. Ia hanya pergi, dengan wibawa yang lebih kuat daripada semua suara yang mencoba menjatuhkannya malam ini. Dan untuk pertama kalinya, keluarga itu kehabisan kata. Dita melangkah kembali ke tengah aula, kotak coklat besar digenggamnya erat. Langkahnya tenang, mantap, seolah setiap gerakan sudah diperhitungkan. Hasan mengikuti di belakangnya, mata selalu menempel pada istrinya. Musik yang semula riuh terdengar seperti mereda, berganti menjadi latar yang hening di telinga mereka berdua, seolah dunia memberi ruang untuk momen ini. Beberapa tamu menoleh ketika mereka melewati meja-meja yang sebelumnya dipenuhi percakapan ringan. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi Dita tetap fokus pada tujuan. Setiap tatapan yang menilai, setiap komentar kecil yang terdengar, hanya memperkuat tekadnya. Randi berdiri di dekat meja pengantin, tersenyum lebar. Tapi kali ini senyum itu berubah menjadi alis terangkat saat melihat Dita datang. Oh, kembali lagi. Siapa yang, Suara Randi berhenti sebentar, menatap kotak besar yang Dita bawa. Dita meletakkan kotak itu di depan Randi dengan gerakan perlahan tapi tegas. Tangannya tidak gemetar, meski tekanan dari tatapan semua tamu terasa berat. Selamat, Ran. Ini untukmu, kata Dita dengan suara jelas, tenang,
dan terkendali. Hadiah spesial dari aku dan Hasan. Randi memiringkan kepala, ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi pura-pura bingung. Hadiah? Untuk aku? Maksudmu, ini serius? Ia menoleh ke tamu-tamu di sekitarnya, seolah meminta mereka membenarkan keganjilan situasi ini. Beberapa orang mengangkat alis, menyadari ada ketegangan yang mulai muncul. Ya, jawab Dita dengan tenang. Ini hadiah spesial. Semoga membuatmu ingat sesuatu yang selama ini kamu coba lupakan. Tamu-tamu yang berdiri di sekitar mulai memperhatikan. Percakapan ringan dan musik yang ramai seketika terhenti di telinga mereka. Mata tertuju pada Randi dan kotak besar di hadapannya. Ada bisik-bisik cepat. Apakah itu kado? Kenapa bentuknya besar sekali? Siapa yang berani bawa itu di resepsi? Randi menatap kotak itu dengan alis terangkat, lalu menoleh ke Dita. Kamu serius menaruh ini di sini? Aku tidak tahu harus bilang apa. Suaranya terdengar sedikit gemetar, campur bingung dan defensif. Tangan Randi menempel di kotak seolah takut menyentuh sesuatu yang salah. Dita menatapnya datar, stabil, penuh kendali. Aku sangat serius. Tolong buka dan lihat sendiri. Nada suaranya lembut, tapi tajam seperti jarum yang tepat sasaran. Ia tidak memaksa, tapi memberikan ruang bagi Randi untuk menyadari makna di balik kotak itu. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Ada yang tampak menahan tawa kecil, sebagian menatap kagum pada keberanian Dita. Rasa penasaran memenuhi ruangan. Bahkan pasangan Randi tampak sedikit mundur, menatap kotak itu dengan ekspresi campur aduk antara heran dan cemas. Randi menarik napas panjang, mencoba menutupi kegugupan. Baiklah, aku akan lihat. Ia membuka penutup kotak perlahan. Saat kotak terbuka, tampak dokumen-dokumen rapi, surat perjanjian hutang dan bukti transaksi yang sudah ada tanda tangan resmi. Angka 250 juta tertulis jelas, tidak ada yang tersembunyi. Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu menatap tajam, beberapa lainnya menahan napas. Randi menatap dokumen itu, wajahnya berubah dari kebingungan menjadi panik. Jantungnya berdetak cepat, keringat tipis muncul di pelipis. Ia menatap Dita, lalu Hasan, lalu dokumen, seolah mencoba menyadari apakah ini nyata atau mimpi buruk yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ini, kenapa? Randi akhirnya bersuara, nadanya hampir bergetar. Aku tidak menyangka. Dita menunduk sedikit, menatap Randi dari atas. Kamu tidak menyangka karena selama ini kamu menghindar, berpura-pura lupa. Tapi kenyataannya tetap ada. Aku hanya ingin kamu ingat bahwa semua itu nyata. Hasan berdiri di sisi Dita, menatap adiknya. Wajah Hasan tampak tegang, tapi ia juga bangga. Ia tahu istrinya telah menahan diri cukup lama, dan momen ini bukan hanya tentang dokumen, tapi tentang mengembalikan martabat yang berulang kali diabaikan. Randi menatap semua tamu yang mulai menatap mereka, ekspresinya campur malu dan marah. Ia mencoba menutup dokumen dengan tangan gemetar, tapi beberapa tamu sudah mendekat, menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Randi ternyata punya hutang? Siapa sangka istrinya berani melakukan ini di pernikahan? Randi menoleh pada Dita, nadanya semakin tertekan. Kamu, kenapa harus lakukan ini di sini? Ia mencoba menahan rasa malu dan paniknya. Ini kan hari aku. Dita menatapnya tanpa amarah, tapi dengan ketegasan yang jelas. Hari ini juga hari untuk kamu mengingat tanggung jawabmu. Dan aku tidak akan menunggu lebih lama. Aku datang dengan niat damai, tapi bukan berarti aku membiarkan semua diabaikan. Ketegangan di ruangan meningkat. Beberapa tamu mengalihkan pandangan, menyadari bahwa momen ini akan menjadi pusat perhatian sampai malam. Randi tetap berdiri kaku, wajahnya memerah, bibirnya gemetar, sementara Dita dan Hasan tetap tegak, kontrol penuh atas diri mereka, elegan dalam setiap gerakan, penuh wibawa. Kotak itu tetap terbuka di depan Randi, simbol diam tapi mematikan dari ketegasan Dita. Ruangan masih hening, semua mata tertuju pada mereka. Dan untuk pertama kalinya, Randi merasakan tekanan sosial yang nyata, bukan karena hinaan, bukan karena komentar tamu, tapi karena seseorang berani berdiri tegak menuntut pengakuan atas haknya. Dita tersenyum tipis, tetap tenang,
membiarkan momen itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dita berdiri beberapa langkah dari Randi, tangannya masih di sisi Hasan. Matanya tidak lepas dari adik iparnya itu. Ruangan mendadak hening. Tamu-tamu yang tadinya sibuk bercakap atau menyesap minuman kini menoleh, menyadari ada sesuatu yang serius sedang terjadi di depan mereka. Randi menatap kotak coklat besar yang terbuka perlahan. Ia mencondongkan tubuh, seolah takut menyentuh isinya secara langsung. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat salah satu dokumen pertama, lembar perjanjian hutang resmi yang sudah ada tanda tangannya. Angka, 250 juta, tercetak jelas, hitam di atas putih. Ini. Randi tergagap, suaranya nyaris hilang. Matanya melebar, wajahnya pucat. Keringat tipis muncul di dahi, dan bibirnya bergetar. Ia menatap Dita, lalu kembali ke dokumen. Seakan memastikan ini bukan mimpi buruk yang tiba-tiba muncul di hari pernikahannya sendiri. Di dalam kotak, selain dokumen, terdapat beberapa kartu nama berwarna gelap dengan logo tegas. Debt collector profesional yang siap menagih hutang Randi. Salah satu kartu terlihat menyengat dengan tulisan tegas. Segera selesaikan kewajiban Anda. Kegagalan akan ditindaklanjuti sesuai hukum. Dita menatap Randi dengan tenang. Suaranya lembut, tapi setiap kata seperti jarum yang menancap tepat sasaran. Ran, aku ingin kamu melihat ini baik-baik. Bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk mengingatkan bahwa hutang itu nyata. Dan sekarang kamu harus bertanggung jawab. Randi menunduk sebentar, napasnya tersengal. Ia mencoba menutup kotak, tapi tangannya gemetar sehingga dokumen jatuh ke lantai dengan bunyi tipis. Beberapa tamu yang berdiri di sekitarnya menatap, sebagian menahan napas, sebagian lagi mulai berbisik. Apakah itu hutang? Seorang tamu menatap Randi dengan rasa ingin tahu dan sedikit heran. Dia sampai bawa debt collector ke sini. Bisik yang lain, menahan suara agar tetap sopan. Tamu-tamu lain mulai menyadari bahwa ketenangan Randi di luar hanyalah topeng. Beberapa anggota keluarga mulai saling pandang. Bibi Randi menatap tajam ke arah adiknya, wajahnya menegang. Randi, ini serius, kan? Ayah Randi membuka mulut, tapi tak bersuara, hanya menghela napas panjang, menandakan ketidakberdayanya. Ibu Randi tampak menunduk, tangan bergetar di depan dada, jelas malu dan cemas, tetapi tidak berani menegur Dita. Hasan menggenggam tangan Dita, tetapi matanya tetap waspada. Ia bisa merasakan ketenangan Dita, stabil dan fokus, tapi juga teguh. Tidak ada kemarahan berlebihan, tidak ada ekspresi lemah, hanya kontrol penuh yang menggetarkan hati mereka yang menyaksikan. Randi akhirnya menunduk lebih jauh, wajahnya pucat dan bibirnya menderu. Ia menatap Dita dengan mata hampir meneteskan air mata. Aku tidak tahu harus bilang apa. Dita mengangguk perlahan. Kamu tidak perlu bilang apapun sekarang. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa semua tindakanmu memiliki konsekuensi. Aku di sini bukan untuk mempermalukan, tapi kamu tidak bisa lari selamanya. Suasana semakin tegang ketika beberapa tamu mulai menatap keluarga Randi. Bisik-bisik semakin terdengar. Wah, ternyata hutang segitu besar. Bawa debt collector ke resepsi? Berani sekali. Ini pengantin atau terdakwa ya? Keluarga Randi mencoba menenangkan diri. Randi menunduk, wajahnya merah dan pucat silih berganti. Ia mencoba mengambil salah satu kartu debt collector dan memasukkannya ke dalam saku dengan tangan gemetar. Tapi gerakannya lambat, jelas menunjukkan panik. Bibi Randi menegur dengan suara rendah, setengah takut. Ran, kita harus selesaikan ini diam-diam. Jangan di depan tamu. Tetapi Dita tetap tenang, memegang amplop lain yang masih tersisa. Kalau kalian ingin menyelesaikannya diam-diam, itu pilihan kalian. Tapi aku tidak akan membiarkan fakta ini hilang begitu saja. Hasan menepuk bahu Dita sebentar. Aku bangga padamu, Tea. Kamu tetap tenang. Dita menarik napas panjang, memandang Randi tanpa raut marah, tapi dengan ketegasan yang menenangkan sekaligus menekan. Setiap tamu yang menonton bisa merasakan wibawa yang terpancar dari dirinya. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada teriakan, hanya kesadaran penuh akan kendali situasi. Randi menunduk, tidak ada kata-kata keluar. Ia hanya bisa merasakan tatapan penuh pengaruh dari Dita.
Kesadaran bahwa kekuasaannya di pernikahan ini tidak cukup untuk menghapus hutang dan tanggung jawab yang menumpuk selama bertahun-tahun. Beberapa tamu mulai menyingkir, memberi ruang agar momen ini tetap elegan meski tegang. Ruangan kembali hening, hanya suara napas Randi yang terdengar sesekali. Dita menatap Hasan dan tersenyum tipis. "Ini cukup untuk sekarang," katanya pelan, menjaga ketenangan, tanpa menyulut pertikaian. "Sekarang biarkan dia sendiri dengan fakta." Hasan mengangguk, menahan senyum bangga. Ia tahu istrinya telah memanfaatkan momen ini dengan elegan, tanpa harus menciptakan skandal, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ketegasan dan wibawa kadang lebih mematikan daripada kemarahan yang terbuka. Randi tetap diam, wajahnya pucat, tangan gemetar, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini juga tentang kewajiban yang harus ia hadapi, di depan seluruh keluarga dan tamu yang menyaksikan. Dita menarik napas dalam, membiarkan ketegangan itu mengendap. Ia tahu momen ini baru permulaan, tapi ia tetap berdiri tegak, penuh kontrol, dan elegan. Menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu diukur dengan suara yang keras, melainkan dengan ketenangan yang menuntun semua orang menyadari kebenaran. Randi menatap kotak terbuka di depannya dengan wajah memerah, napas tersengal, dan tangan gemetar. Ia menoleh ke sekitar, menyadari tatapan tamu yang kini terpaku padanya. Suasana hening yang sebelumnya menahan nafas berubah menjadi ketegangan yang hampir bisa dirasakan fisik di udara. Ini tidak pantas." Randi meledak, suaranya meninggi untuk pertama kali malam itu. Kamu menghancurkan acaraku. Ini hari bahagia, dan kamu merusaknya." Beberapa tamu mundur selangkah, sebagian menutup mulut mereka, sebagian lagi menatap lebar, menyadari bahwa drama yang mereka saksikan baru saja memuncak. Dita menatap Randi dengan tenang. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada jeritan atau ekspresi putus asa. Hanya ketegasan yang menembus ruang itu. "Ran," katanya pelan namun jelas, "aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya menunjukkan fakta yang selama ini kamu hindari. Ini bukan tentang pernikahanmu. Ini tentang tanggung jawabmu." Randi meninju udara seolah ingin memukul. Tetapi ia menahan diri, matanya menyala marah. "Fakta? Apa maksudmu fakta? Ini malamku. Semua orang seharusnya bahagia, dan kamu datang dengan niat menghancurkan. Semua orang melihatmu." Hasan menarik napas panjang, matanya tajam, lalu berdiri. Seluruh perhatian di ruangan seketika tertuju padanya. "Cukup," suaranya bergema, tegas. "Aku sudah cukup menahan diri. Dita tidak salah. Kamu yang memilih untuk mengabaikan kewajibanmu, dan sekarang kamu mencoba menyalahkan dia atas konsekuensi tindakanmu sendiri." Randi menatap Hasan, ekspresinya setengah terkejut, setengah marah. "Mas, jangan campuri. Ini urusanku. Ini acaraku. Dia tidak seharusnya. Dia istri aku." Potong Hasan dengan suara keras, tegas, tidak bisa diganggu-gugat. Dia berdiri di sini dengan kendali penuh, tidak mengganggu siapapun, tidak membuat keributan. Yang membuat masalah adalah sikapmu. Yang membuat masalah adalah kamu yang pura-pura tidak mengenalinya, yang pura-pura baik, dan yang mencoba menyingkirkan dia dari keluarga. Dita menatap Hasan dengan mata penuh penghargaan, tetapi tetap fokus pada Randi. Ia menahan napas, menjaga ketenangan, menyiapkan kata-kata berikutnya jika adiknya mencoba lagi. Randi terhuyung sedikit, menelan ludah. Suaranya kini hampir gemetar. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar membawa ini semua ke sini? Di depan semua orang?" Dita menunduk sedikit, menatap dokumen di kotak, lalu mengangkat mata ke arah Randi. "Aku membawa ini bukan untuk mempermalukanmu, Ran. Tapi supaya kamu sadar bahwa tanggung jawabmu nyata. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan. Dan aku tidak akan diam lagi saat kamu berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa." Sejumlah tamu mulai berbisik, memperhatikan pertengkaran ini dengan campur rasa ingin tahu dan kagum. Beberapa mencoba menenangkan diri agar tidak terlihat terhibur. Namun ketegangan begitu terasa sehingga tidak ada yang bisa menahan rasa penasaran. Randi menatap Dita dan Hasan, napasnya cepat, wajahnya merah campur pucat. Ini terlalu keterlaluan. Aku tidak mau. Hasan melangkah maju sedikit,
Wajahnya tidak lagi sekadar marah. Ia menatap adiknya dengan kemarahan yang tertahan sekaligus teguh. Kamu harus mendengar aku sekali saja, Ran. Tidak ada yang keterlaluan. Yang keterlaluan adalah perlakuanmu sejak awal. Yang keterlaluan adalah kamu berpura-pura seolah tidak kenal dengan Dita di hadapan tamu. Yang keterlaluan adalah kamu menganggap hari ini milikmu sepenuhnya sementara kewajibanmu tetap diabaikan. Randi berputar, hampir menjerit. Aku sudah bilang ini hari bahagia. Kenapa harus kau menghancurkan semuanya dengan. Dita maju satu langkah, tetap tenang, suara lembut tapi menancap. Dengan menunjukkan kebenaran. Aku tidak menghancurkan hari bahagiamu, Ran. Kamu sendiri yang sudah memilih untuk mengabaikan kewajibanmu, dan aku hanya di sini untuk mengingatkan. Randi menatapnya, bibirnya gemetar, sementara beberapa tamu menahan napas. Tangan Randi gemetar, ingin mendorong kotak atau menarik dokumen, tapi ia takut melepaskan kendali. Hasan menatap Dita, matanya menunjukkan penghargaan penuh. Kamu tetap tenang. Aku bangga padamu. Dan aku di sini, sepenuhnya mendukungmu. Randi menunduk, suaranya hampir hilang. Aku tidak tahu harus bilang apa. Maaf? Ia mencoba kata maaf itu, tapi nadanya terdengar kaku, tidak tulus, dan jelas lebih karena terpaksa daripada pengakuan penuh. Dita mengangguk ringan, menahan senyum tipis. Tidak perlu kata-kata sekarang. Biarkan ini menjadi pelajaran. Aku hanya ingin kamu sadar akan tanggung jawabmu. Ketegangan di ruangan perlahan mengendap, tetapi masih ada rasa tegang di udara. Semua tamu menahan napas, beberapa masih menatap, sebagian berbisik. Randi tetap menunduk, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, sadar bahwa ia baru saja menghadapi momen paling memalukan sekaligus paling menegangkan dalam hidupnya, di hari pernikahannya sendiri. Dita tetap tegak, wibawa dan elegan, tangan masih menggenggam Hasan. Ketegangan telah mencapai puncak, dan semua yang menyaksikan tahu. Ini bukan lagi sekadar pernikahan, ini adalah momen penegasan kendali, wibawa, dan keadilan yang tak bisa diabaikan lagi. Ruang resepsi mendadak hening ketika langkah sepatu hitam berkilau terdengar di lantai marmer. Tamu-tamu yang tadinya masih berbincang atau tersenyum mulai menoleh, bingung dengan suara baru yang tidak biasa. Seorang pria berpakaian rapi, jas hitam, dasi rapi, membawa tas kulit tebal, melangkah dengan tenang menuju kotak yang masih terbuka di meja Randi. Wajahnya datar, profesional, dan matanya menatap Randi seperti menyisir kelemahan yang selama ini tersembunyi. Dita berdiri di sisi Hasan, tetap tenang, menahan napas yang hampir tak terdengar. Hasan menatap istrinya dengan kagum. Matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Pria itu membuka tasnya, mengeluarkan dokumen tambahan dan beberapa formulir resmi, meletakkannya di depan Randi dengan gerakan tanpa basa-basi. Selamat malam, Tuan Randi. Suaranya datar namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Kami dari kantor penagihan profesional. Kami hadir untuk menindaklanjuti kewajiban yang belum diselesaikan. Sesuai permintaan klien, dokumen ini harus diserahkan secara langsung. Randi menatap pria itu dengan mata membesar, napasnya memburu. Aku tidak menyangka, di sini, di resepsi. Suaranya terpecah-pecah. Ia menatap Dita, tampak seperti ingin menjerit atau melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa menunduk malu karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sebagian hanya menatap dengan rasa ingin tahu tajam, sementara yang lain menatap keluarga Randi, tampak seolah mencari kepastian. Ibu Randi menutupi mulutnya dengan tangan, wajah memerah karena malu. Ayah Randi menghela napas panjang, menunduk, mencoba menenangkan diri sambil menyadari bahwa malam ini telah berubah dari pesta bahagia menjadi drama keluarga yang tak terhindarkan. Randi mundur selangkah, wajahnya pucat. Aku bisa selesaikan nanti. Tolong, jangan sekarang. Debt collector menatap Randi tanpa emosi. Maaf, Tuan. Sesuai perjanjian, ini harus dilakukan secara langsung. Penyerahan dokumen dan pemberitahuan ini bersifat resmi. Tidak ada yang bisa diubah, kecuali ada pembayaran penuh. Dita tetap berdiri di sisi Hasan, tenang, matanya menatap Randi dengan ketenangan yang menusuk. Ran, ini tidak tentang mempermalukanmu.
Tapi aku tidak akan menunggu lebih lama. Kamu tahu tanggung jawabmu. Ini hanya memperjelas bahwa fakta tidak bisa dihindari lagi. Randi menoleh ke keluarga, mencari dukungan. Tatapan mereka campur cemas, bingung, dan malu. Bibi dan paman menatap satu sama lain, mencoba menahan senyum canggung dan rasa heran. Beberapa tamu berbisik, sebagian menutup wajah dengan tangan agar tidak terlihat terlalu menikmati drama ini. Randi, ini resepsi, bukan tempat untuk main-main. Bisik Ibu Randi, suaranya rendah dan panik. Apa yang akan orang lain pikirkan? Randi menggigit bibir, wajahnya memerah campur pucat. Tangan gemetar ketika ia menyentuh dokumen di hadapannya. Aku hanya ingin malam ini bahagia. Ini pernikahanku. Debt collector tetap profesional, tidak terpengaruh oleh suasana emosional. Tuan Randi, tujuan kami jelas. Tidak ada kompromi. Pembayaran penuh atau tindak lanjut sesuai hukum akan dilakukan. Hasan menatap Randi tajam, nada suaranya rendah tapi tegas. Kamu tidak bisa lari lagi. Dita hanya memberikan ruang bagi kamu untuk bertanggung jawab. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dita menatap Randi dengan tenang, tetap elegan, setiap kata dan gerakan terkendali. Ini bukan serangan, Ran. Ini kesempatanmu untuk menghadapi konsekuensi. Aku sudah bersabar cukup lama. Randi menunduk, napasnya memburu, wajahnya menegang. Ia mencoba menatap tamu-tamu di sekeliling, tetapi tatapan mereka menimbulkan rasa malu yang semakin menekan. Beberapa mulai menunduk, merasa ikut bersalah karena menyaksikan hal ini, tapi tidak bisa berbuat apapun. Baik, aku akan urus ini segera, kata Randi akhirnya, suaranya hampir tak terdengar, campur panik. Ia menatap Dita, kemudian Hasan, lalu debt collector. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan kesadaran akan tanggung jawab yang ia hindari bertahun-tahun menghantamnya dengan keras. Debt collector mengangguk pelan, menutup tasnya, tetap profesional. Kami akan menunggu instruksi lebih lanjut, Tuan. Terima kasih. Tamu-tamu mulai berbisik lagi, suasana tetap tegang tapi tetap elegan. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menangis, hanya ketegangan yang memuncak dan rasa hormat diam-diam terhadap ketegasan Dita. Dita tersenyum tipis, tetap berdiri di sisi Hasan. Ia tahu malam ini telah menegaskan satu hal. Bukan kemarahan yang menentukan kekuatan, tapi ketegasan yang terkendali. Randi kini benar-benar terpojok, di hadapan keluarga, tamu, dan kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi. Hasan menggenggam tangan Dita pelan, matanya menatapnya dengan penuh rasa bangga. Kamu hebat, Thea, bisiknya. Dita menatap adiknya Randi lagi, tetap tenang. Sekarang, Ran, keputusan ada di tanganmu sendiri. Suasana tetap tegang, elegan, dan penuh drama, tetapi semua yang hadir merasakan kekuatan kontrol dan wibawa Dita, tanpa teriak, tanpa pertikaian fisik, hanya ketegasan yang membuat semua orang tercengang. Dita berdiri tegak di samping Hasan, tatapannya lurus ke arah Randi yang masih terdiam, wajah pucat dan kaku. Ruangan tetap hening. Tamu-tamu yang tadinya berbicara riang kini menunduk atau menatap tajam, menyadari bahwa momen ini berbeda dari resepsi biasa. Dita menarik napas dalam, menenangkan dirinya sebelum mulai bicara. Suaranya lembut, tenang, namun setiap kata yang keluar seperti jarum yang menembus udara. Semua ini bermula hampir 2 tahun lalu, katanya, menatap Randi perlahan. Aku dan Hasan memberikanmu kepercayaan. Kami percaya kamu akan menepati janji. Kamu berhutang 250 juta rupiah, perjanjian tertulis, tanda tanganmu ada. Semua bukti lengkap. Tamu-tamu mulai menunduk, sebagian menatap dokumen yang masih terbuka di depan Randi. Beberapa bisik-bisik terdengar, tapi tidak ada yang berani bersuara keras. Keheningan menusuk membuat setiap kata yang Dita ucapkan terdengar lebih tajam. Randi menelan ludah, matanya melebar. Aku lupa. Aku pikir, suaranya terhenti, wajahnya memerah dan pucat bergantian. Ia menunduk, mencoba menghindari tatapan tamu dan keluarga. Dita melanjutkan, tetap tenang. Kamu berpura-pura lupa. Kamu menghindar setiap kali aku mengingatkanmu, bahkan di hadapan keluarga sendiri. Kami memberikan kesempatan untuk membicarakan ini secara baik-baik.
Tapi kamu memilih pura-pura baik dan mengabaikan kewajibanmu. Ibu Randi menunduk, tangan menutupi sebagian wajahnya. Ayah Randi terlihat tegang, seakan ingin menahan napas panjang yang tersangkut di dada. Bibi dan paman saling menatap, merasa malu karena drama ini terjadi di hadapan tamu. Beberapa tamu menunduk, sebagian menatap Randi dengan ekspresi penasaran bercampur rasa heran. Dita menatap sekeliling ruangan, memastikan setiap tamu bisa memahami kronologi tanpa berlebihan. Hari ini aku hadir di pernikahanmu bukan untuk mengacaukan momen bahagia. Aku di sini untuk menegaskan fakta. Fakta bahwa kamu memiliki tanggung jawab yang jelas, yang selama ini dihindari. Fakta bahwa kesalahanmu bukan hanya milikmu, tapi berdampak pada orang yang mempercayaimu. Suasana menjadi hening. Tamu-tamu menahan napas, sebagian menatap Randi dengan pandangan tidak percaya. Ada yang menggeleng pelan, sebagian lainnya menutup mulut sambil menatap, tidak ingin melewatkan satu kata pun. Randi tetap terdiam, tangan gemetar, tubuhnya kaku. Ia menatap dokumen di hadapannya, lalu kembali menatap Dita, wajahnya memucat. Aku tidak tahu, aku tidak bermaksud. Dita mengangkat satu jari, menahan kalimatnya. Aku tidak ingin mendengar alasanmu saat ini. Aku ingin kamu melihat kenyataan. Ini bukan tentang niatmu, Ran. Ini tentang tindakanmu. Dan tindakanmu menunjukkan bahwa kamu tidak menepati janji. Aku datang dengan bukti, bukan emosi. Hasan menggenggam tangan Dita dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa kata. Ia menatap Randi tajam. Cukup. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta. Semua ada di depan mata. Tamu-tamu menunduk, bisik-bisik semakin terdengar halus. 250 juta rupiah, benar-benar hutang besar. Siapa sangka ini terjadi di resepsi? Dita hebat sekali, tetap tenang dan elegan. Randi menunduk lebih dalam, wajahnya memerah karena malu, keringat menetes di pelipis. Ia menoleh sebentar ke orang tuanya, yang hanya bisa menunduk, menatap lantai, dan menahan rasa malu yang menusuk. Sekali lagi, Ran, Dita melanjutkan, nadanya tetap stabil. Ini bukan soal mempermalukanmu. Ini soal mengingatkanmu. Aku di sini untuk memastikan semua orang tahu kebenaran. Aku memberi kesempatan untuk kamu menghadapi konsekuensi. Tapi kamu tidak bisa mengabaikan fakta ini lagi. Dan aku tidak akan diam selamanya. Randi terdiam. Ia hampir tak mampu bicara, hanya napasnya yang terdengar cepat, wajahnya pucat, tangan gemetar menahan dokumen yang menegaskan hutangnya sendiri. Keheningan ruangan semakin terasa. Semua mata tertuju pada Randi. Keluarga tampak malu, tamu-tamu heran, dan hanya Dita yang tetap tenang, elegan, dan penuh wibawa. Ia tidak berteriak, tidak menjerit, hanya menyampaikan kebenaran dengan ketegasan yang membuat semua orang menyadari fakta yang jelas. Randi tidak bisa lari dari tanggung jawabnya, dan momen ini adalah pengingat yang tak bisa diabaikan. Randi menunduk, sesekali menatap dokumen, kemudian kembali menatap Dita, tubuhnya gemetar, sadar bahwa malam ini tidak hanya pernikahan, tapi juga konfrontasi nyata dengan kebenaran yang selama ini dihindarinya. Dita menatap Hasan sebentar, lalu menoleh kembali ke Randi. Suaranya lembut tapi menancap. Sekarang, Ran, keputusan ada di tanganmu. Hadapi fakta, atau terus menghindar. Tapi jangan pernah menganggap aku diam selamanya. Suasana tetap hening. Bisik-bisik tamu berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Randi. Sementara Dita tetap tegak, elegan, dan penuh kendali, menghidupkan momen kebenaran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Randi duduk di kursi dengan wajah pucat, tangan gemetar menahan dokumen yang menegaskan kewajibannya. Kotak besar yang Dita serahkan malam itu masih terbuka di depan mereka, bukti nyata hutang yang tak bisa lagi diabaikan. Suasana di aula resepsi tetap tegang. Tamu-tamu sebagian menunduk, sebagian menatap dengan rasa penasaran, sementara beberapa keluarga menatap dengan malu dan bingung. Hasan berdiri di sisi Dita, matanya menatap adiknya. Ia menarik napas panjang, menyadari kesalahan sebelumnya karena terlalu membiarkan Randi mengabaikan fakta dan mempermalukan Dita di depan tamu. Seharusnya aku lebih tegas dari awal, bisiknya pelan kepada Dita. Aku menyesal karena terlalu lembek sebelumnya. Dita menepuk pelan tangan Hasan sebagai tanda pengertian. Ia tetap fokus pada Randi,
tatapannya tajam tapi tenang. Ran, ini bukan soal menang atau kalah, ucapnya. Ini soal menyelesaikan apa yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Debt collector duduk di seberang meja, dokumen siap di tangan. Tuan Randi, katanya datar, profesional. Kami membutuhkan tanda tangan Anda di sini sebagai konfirmasi kesepakatan pembayaran. Semua rincian telah dicatat. Kesepakatan ini mengikat secara hukum. Randi menatap dokumen, wajahnya pucat, keringat tipis menetes di pelipis. Ia menoleh sebentar ke orang tuanya, namun mereka hanya menunduk, malu, dan tidak bisa memberi dukungan. Beberapa bibi dan paman hanya menatap sambil bergumam, menahan rasa heran dan canggung. Ini terlalu memalukan. Randi akhirnya bersuara, suaranya gemetar. Aku tidak mau dilakukan seperti ini di depan semua orang. Dita tetap tenang, matanya menatapnya tanpa amarah. Ran, ini bukan untuk mempermalukanmu. Semua tamu di sini hanyalah saksi. Yang mempermalukan dirimu sendiri adalah pilihanmu mengabaikan kewajiban dan membohongi keluarga selama ini. Hasan menarik napas panjang, menahan emosi yang sempat membuncah sejak awal pernikahan. Sudah cukup, Ran. Jangan lagi mencoba mengelak. Aku di sini, Dita di sini. Ini harus selesai. Tidak ada jalan lain. Randi menunduk, tangan gemetar menandatangani baris pertama dokumen. Napasnya cepat, sesekali menatap Dita dan Hasan dengan campuran malu, marah, dan putus asa. Ia tahu tidak ada jalan untuk menghindar lagi. Tanda tangan berikutnya mengikuti, satu persatu. Debt collector mencatat dengan profesional. Matanya tetap dingin. Namun setiap gerakannya menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan main-main. Tamu-tamu menahan napas, beberapa menghela napas panjang saat menyadari bahwa Randi akhirnya terpojok. Hasan menunduk sejenak, menyesal karena terlalu lembek sebelumnya. Ia menatap Dita, mengusap bahunya. Aku seharusnya tidak membiarkan dia mempermalukanmu. Aku seharusnya bertindak lebih tegas sejak awal. Dita tersenyum tipis, tetap tenang. Yang penting sekarang sudah selesai. Tapi, ini sudah merusak banyak hal, San. Hubungan keluarga mulai retak, dan aku tidak yakin semuanya bisa kembali seperti semula. Randi menandatangani halaman terakhir dokumen, tangan gemetar, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia menoleh sebentar ke keluarga, namun tidak ada yang bisa membantunya. Ayah dan ibu hanya menunduk, malu karena drama ini terjadi di depan tamu. Beberapa bibi dan paman saling bertukar pandang, menyadari bahwa kedekatan keluarga mulai retak akibat kebohongan dan penghindaran tanggung jawab Randi. Debt collector menutup dokumen, menepuk tasnya perlahan. Kesepakatan tercatat. Tuan Randi akan mematuhi jadwal pembayaran yang sudah ditentukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Dita menarik napas dalam, melepaskan sedikit ketegangan yang menumpuk sejak awal malam. Ia menatap Hasan, tersenyum tipis namun tegas. Sekarang sudah jelas. Fakta tidak bisa diabaikan. Ran akhirnya harus menghadapi konsekuensi. Tapi hubungan keluarga mungkin sudah sulit diperbaiki. Hasan menatap adiknya Randi yang masih duduk kaku, wajahnya pucat. Aku menyesal karena terlalu membiarkan dia menghindar. Aku seharusnya bertindak lebih tegas dari awal. Sekarang semuanya sudah terpaksa, dan hubungan kita retak. Randi menunduk, sesekali menatap Dita dengan campur marah dan putus asa. Ia tahu malam ini bukan sekadar pernikahan, tapi pengakuan publik atas kesalahannya, dan dampak yang ditimbulkan terhadap seluruh keluarga. Suasana di ruangan tetap tegang. Tamu-tamu mulai berbisik pelan, beberapa menunduk malu, sebagian menatap keluarga dengan rasa kagum terhadap ketegasan Dita. Hubungan kekeluargaan yang selama ini tampak harmonis kini mulai retak, disadari semua orang. Dita menatap Hasan sebentar, lalu kembali ke Randi. Sekarang, Ran, sudah jelas. Semua keputusan ada di tanganmu sendiri. Aku tidak akan menunggu lebih lama, tapi aku tetap berharap ini menjadi titik awal untuk tanggung jawab yang seharusnya sudah kamu hadapi sejak dulu. Hasan menggenggam tangan Dita, matanya berbicara tanpa kata-kata, menunjukkan bangga, penyesalan, dan kesadaran bahwa malam ini, kendali dan wibawa berhasil ditegakkan, meski hubungan keluarga mulai retak dan sulit diperbaiki sepenuhnya. Randi tetap menunduk, tubuhnya gemetar,
menyadari bahwa malam ini bukan hanya pernikahan. Ini adalah pelajaran pahit tentang tanggung jawab, keluarga, dan konsekuensi yang tak bisa lagi dihindari. Hujan tipis mulai turun ketika mobil Dita dan Hasan melaju meninggalkan gedung pernikahan. Lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan panjang yang seolah menandai malam penuh ketegangan yang baru saja mereka lewati. Dalam kabin mobil, keheningan awalnya terasa berat, hanya terdengar suara wiper yang menyapu kaca. Hasan menarik napas panjang, matanya menatap ke jalan, tapi pikirannya kembali pada semua kejadian malam itu. "Thea, aku menyesal," katanya akhirnya, suaranya rendah. "Aku terlalu lembek. Seharusnya aku dari awal bersikap tegas. Aku membiarkan mereka mempermalukan kamu." Dita menatap suaminya, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan campuran lelah dan wibawa. "Aku tidak marah pada kamu, San," ucapnya pelan, suara hangat namun tegas. "Tapi aku capek karena harus menahan diri, menelan hinaan, dan menghadapi perlakuan yang tidak pantas dari keluarga sendiri." Hasan menggenggam tangan Dita, menatapnya dengan mata lembut namun penuh penyesalan. "Aku janji, mulai sekarang aku akan berubah. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjakmu atau memperlakukanmu seperti itu." Dita menarik napas panjang, matanya menatap keluar jendela, memandang hujan yang turun tipis. "San, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menghargai keluarga kita, tapi aku tidak akan lagi menoleransi perlakuan yang merendahkan. Tidak ada lagi kompromi soal martabat dan wibawa aku sebagai istrimu." Hasan menunduk, menelan kata-kata berat yang seharusnya ia ucapkan lebih awal. "Aku mengerti, Thea. Aku salah karena terlalu takut merusak hubungan keluarga. Tapi aku sadar sekarang, hubungan itu tidak pantas mengorbankan kamu." Dita tersenyum tipis, penuh kepastian. "Aku bukan orang yang mudah dipermainkan, San. Aku akan selalu berdiri tegak, tapi aku ingin kamu di sisiku, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pelindung dan partner yang nyata." Suasana di mobil tetap hening, tapi kali ini keheningan itu terasa damai, berbeda dengan ketegangan malam di gedung pernikahan. Hujan menetes di kaca, seolah membersihkan sisa-sisa emosi yang menempel. Hasan menepuk pelan tangan Dita. "Aku berjanji, tidak ada lagi kata lembek. Kita hadapi semua masalah bersama, dan aku akan melindungimu. Mulai dari sekarang, batasanmu adalah prioritasku." Dita menatapnya, matanya berkilau, tapi bukan karena emosi yang meledak. Ia merasakan ketenangan yang datang dari kepastian. "Aku menghargai itu, San. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa melewati semua hal bersama. Tidak ada lagi kompromi soal perlakuan buruk, tidak ada lagi diam saat hakku diabaikan." Hasan mengangguk, matanya menatap lurus ke jalan. "Aku akan memastikan semua orang tahu bahwa kita satu pihak. Aku tidak akan membiarkan mereka meremehkan atau menghina kamu lagi. Aku sudah belajar banyak dari malam ini." Dita menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali menatap keluar jendela. "San, aku ingin kita tetap menjaga hubungan keluarga, tapi bukan dengan mengorbankan diri kita sendiri. Aku akan tegas pada batasanku, dan aku ingin kamu tegas mendukungku." Hasan menepuk pundak Dita lembut. "Aku mengerti. Tidak ada lagi kompromi soal itu. Aku akan berubah, Thea. Kita akan menghadapi mereka dengan ketegasan dan wibawa." Hujan terus turun, tapi di dalam mobil, suasana terasa lebih ringan. Keheningan bukan lagi penuh ketegangan, tapi sebagai ruang untuk refleksi dan penyembuhan. Dita merasakan lega, mengetahui batasannya dihormati, dan Hasan benar-benar berkomitmen untuk berubah. Dita menarik napas panjang, merasakan kehangatan dari genggaman tangan Hasan. "Aku lega malam ini sudah selesai. Tidak mudah, tapi setidaknya aku tahu aku berdiri di sisimu, dan kita satu pihak. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi merasa sendiri." Hasan tersenyum tipis, menatapnya penuh pengertian. "Ya, Thea, kita satu pihak. Dan aku berjanji, mulai sekarang tidak ada lagi situasi yang membuatmu merasa direndahkan. Kita akan hadapi semuanya sebagai tim, sebagai suami istri yang saling melindungi." Lampu jalan terus menyala samar di depan, hujan menetes di kaca, dan malam itu terasa panjang namun damai. Dita menutup mata sejenak,
membiarkan ketegangan yang menumpuk larut. Ia tahu batasannya sudah jelas, dan dengan Hasan di sisinya, ia tidak akan lagi merasa terpojok atau diabaikan. Mereka terus melaju pulang, meninggalkan gedung yang penuh drama, meninggalkan keluarga yang sempat meremehkan, dan membawa pulang ketegasan, batasan, serta janji untuk menjaga satu sama lain. Malam itu bukan sekadar perpisahan dengan acara, tapi titik awal pengakuan, wibawa, dan kemitraan sejati dalam rumah tangga mereka. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam pernikahan yang penuh ketegangan itu. Suasana rumah Dita dan Hasan kini jauh lebih tenang dibanding malam itu. Kotak coklat besar dan dokumen yang menegaskan hutang Randi sudah tersimpan rapi, menjadi pengingat diam tentang fakta yang tidak bisa diabaikan. Randi, meski wajahnya masih pucat ketika berbicara dengan Dita, perlahan mulai menepati janji yang ia buat. Setiap kali pembayaran dilakukan, Dita menerima notifikasi dari debt collector profesional yang menegaskan bahwa transaksi berhasil. Ia menatap layar ponsel, menghela napas panjang, perasaan campur aduk muncul. Lega, puas, dan sedikit bangga karena keadilan akhirnya berjalan. Hasan duduk di samping Dita, tangannya menggenggam tangan istrinya lembut. "Kamu melihat, Thea? Dia benar-benar mulai membayar. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi penghindaran." Ucapnya pelan, matanya menatap Dita penuh pengertian. Dita tersenyum tipis, matanya berkilau bukan karena air mata, tapi karena rasa lega yang lama ia pendam. "Ya, akhirnya. Aku merasa seperti mendapatkan kembali harga diriku yang hilang selama ini. Tidak lagi terpojok, tidak lagi harus menahan emosi saat menghadapi sikap buruk keluarga. Aku bisa bernapas lega sekarang." Hasan menepuk pundak Dita lembut. "Aku minta maaf karena dulu terlalu lembek. Aku seharusnya lebih tegas sejak awal. Tapi aku belajar banyak dari malam itu. Sekarang, aku benar-benar ingin mendukungmu, melindungimu, dan menghormati batasanmu." Dita menatap suaminya, senyumnya lebih hangat kali ini. "Aku tahu, San. Aku merasakan perubahan itu. Perlakuanmu sekarang membuatku merasa dihargai dan aman. Itu yang aku butuhkan selama ini. Kita bisa menghadapi semuanya bersama." Randi sendiri terlihat berbeda. Ia tidak lagi menatap Dita dengan campuran marah dan panik, melainkan dengan sikap yang lebih patuh. Setiap kali mereka bertemu di keluarga besar, ia menjaga jarak dan mengakui kewajibannya secara diam-diam. Beberapa keluarga mulai menyadari perubahan ini, dan meskipun hubungan yang retak tidak sepenuhnya pulih, setidaknya ketegangan telah berkurang. Dita merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia bisa bergerak bebas tanpa rasa takut dihina atau diabaikan. Setiap langkah dan kata yang ia ucapkan kini diikuti dengan hormat, bukan ejekan. Ia sadar, harga dirinya yang sempat terinjak kini telah pulih, bukan karena dendam atau amarah, tapi karena ketegasan dan kesabaran yang ia tunjukkan. Hasan menarik napas panjang, menatap Dita dengan penuh rasa bangga. "Aku bersyukur kamu sabar, Thea. Aku bersyukur kamu tegas, karena tanpa itu, dia tidak akan belajar tanggung jawabnya. Dan aku bersyukur kita bisa melalui semua ini bersama." Dita menyandarkan kepala sebentar ke bahu Hasan, merasakan kehangatan yang menenangkan. "Ya, kita bisa melalui semuanya. Aku merasa lega, San. Lega karena aku tidak lagi harus menahan rasa sakit dan hinaan. Lega karena kita berdiri sebagai satu tim. Dan lega karena aku tahu, kita tidak akan membiarkan siapapun meremehkan kita lagi." Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang lebih damai. Dita dan Hasan menjalani rutinitas mereka dengan suasana hati yang lebih ringan. Tidak ada lagi drama keluarga yang mengintimidasi. Tidak ada lagi tatapan penuh ejekan yang harus ditahan. Setiap kali Randi melakukan pembayaran, Dita tersenyum tipis, merasa keadilan berjalan tanpa harus mengangkat suara, tanpa harus mengumbar amarah. Hasan juga berubah. Ia lebih tegas terhadap keluarga dan lebih hangat terhadap Dita. Setiap keputusan penting mereka ambil bersama, tanpa harus ada kompromi yang mengorbankan harga diri Dita. Perlakuan yang dulu terlalu lembek kini digantikan dengan perlindungan nyata dan penghormatan penuh terhadap istrinya. Di malam hari, ketika Dita duduk di balkon rumah menatap lampu kota, ia menarik napas panjang. Hujan tipis menyentuh kaca, menenangkan suasana hati. Ia menoleh ke Hasan yang duduk di sampingnya, tersenyum tipis,
lalu menatap ke arah kota yang bersinar. Perasaan lega memenuhi dada mereka, bukan karena kemenangan atas siapapun, tapi karena ketenangan dan harga diri yang akhirnya kembali. "San," ucap Dita pelan, matanya menatap suaminya. "Malam itu dan semua yang terjadi, aku bersyukur bisa melewatinya denganmu. Aku merasa kita kuat, dan aku merasa bebas dari rasa takut atau hinaan yang dulu menekan." Hasan menggenggam tangannya lebih erat. "Aku juga bersyukur, Tea. Aku bersyukur kamu tetap tegas dan sabar. Dan aku bersyukur kita akhirnya bisa bernapas lega, bersama-sama." Mereka duduk di sana, diam, menikmati keheningan yang penuh kedamaian. Semua drama, ketegangan, dan rasa sakit perlahan memudar. Hanya tersisa perasaan lega, tenang, dan keyakinan bahwa harga diri Dita telah pulih. Randi mulai menepati kewajibannya, dan Hasan telah menjadi pasangan yang benar-benar mendukung dan melindungi. Malam itu terasa seperti awal baru, bukan hanya bagi rumah tangga mereka, tapi juga bagi rasa percaya diri, ketegasan, dan kedamaian yang kini mereka miliki bersama. Suasana lega itu bukan kata-kata, bukan komentar tentang cerita yang selesai, tapi perasaan nyata yang mereka rasakan, tenang, damai, dan penuh kepastian. Cerita Dita dan Hasan telah mencapai akhirnya, penuh ketegangan, pembelajaran, dan kemenangan atas harga diri. Dari konflik, penolakan, hingga konfrontasi dengan Randi, kita melihat bagaimana ketegasan, kesabaran, dan keberanian berdiri tegak bisa mengubah situasi yang tampak mustahil menjadi pelajaran hidup. Kalau kamu menikmati perjalanan emosional ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah dramatis, inspiratif, dan penuh ketegangan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Dengan begitu, setiap cerita baru akan langsung sampai ke kamu, lengkap dengan alur yang padat, karakter konsisten, dan emosi yang menggerakkan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir, dan nantikan kisah berikutnya yang pasti tidak kalah seru.